biasalah kalau udah kalah tuh biasanya cari-cari alasan. Ketika sudah kalah 1-3, ada gol dari Martinelli diangkat-angkat, diungkit-ungkit. Sebetulnya itu nggak pelanggaran, jadi gol Martinelli sah. Ini rekor. Haaland ini jadi orang tercepat yang mencetak 10 gol dalam 6 pertandingan. Ini rekor. Pernah terjadi di tahun... Ini yang paling ramai yang ditunggu-tunggu sebenarnya nih. Partai besar, Big Match, City menghadapi Spurs. Bagaimana lo? Biar gimana pun 5 kemenangan beruntun akan bisa dicapai oleh Ten Hag ya. Walaupun agak sulit pasti. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Masalahnya adalah dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang bagus, kadang enggak. Gimana kita menyikapinya. Nah, kali ini di atas kertas, seperti pendukung United. Di atas kertas kalah, tapi menang terus. 4 kali beruntun. Ye. Kita akan bahas mengenai Liga Inggris pastinya. Hadi Gunawan dan juga Abdul Haris. Bajunya dari Liverpool, satu Chelsea ya. Meskipun tidak nggak ada logo. Ada Chelsea itu udah pasti. Nah, ini menarik ya kalau gue lihat itu selain berita MU yang menang terus, itu ada berita mengenai VAR. Oke, wasit-wasit VAR, bukannya wasit Liga 1 Indonesia, itu juga dibully saat ini. Ternyata VAR bukan jaminan, bro. Gini loh, maksudnya kita harus bisa membedakan VAR dengan wasitnya. Harus dibedakan. Kalau VAR itu kan alatnya, ngebantu aja. Keputusan sebetulnya tetap di wasit. Jadi semua itu walaupun ada alat untuk membantu wasit, keputusan akhir sebetulnya ada di wasitnya. Jadi semua keputusan apapun yang kontroversial sebetulnya ada di wasit. Wasit VAR ya? Ya, wasit ini, wasit tengah. Seperti itu. Kalau misalnya di call, tapi nggak mungkin dong, misal di call itu VR, tolong dicek, nggak mau, gitu. Nggak mungkin kan? Gini, kalau sampai wasit VAR itu mengajak si wasit tengah untuk melihat VAR, itu berarti ada sesuatu yang urgent yang perlu dilihat. Tapi keputusannya tetap si wasit tengah. Karena dia ngelihat di try di bawah ya? Makanya kalau si wasit tengah sudah melihat, oh ini ternyata memang biasa aja lah, atau memang harus pelanggaran. Tapi harus diingat, kalau sudah sampai sudah masuk ke VAR, keputusan sedikit apapun yang namanya pelanggaran itu pelanggaran. Misalkan offside ya. Offside kan kalau dulu kan tipis. Nggak dianggap offside misalkan. Tapi kalau sekarang karena sudah memakai VAR, setipis apapun, sekulit rambut tipisnya atau misalkan giginya nongol duluan gitu segala macam, itu tetap offside. Suara offside mulu. Ini suara sama Ronaldinho ya? Ronaldinho. Bang Mali mungkin ya. Bang Mali. Bang Mali main bola offside mulu tuh. Jadi gitu, kalau sudah pakai VAR dan dilihat alat, si wasit harus memutuskan setipis apapun, sedikit apapun, itu sudah menjadi satu keputusan dari wasit. Kayak gitu. Oke, nah lo kontroversi yang terjadi seperti apa? Ya kalau gue pikir memang VAR ini secara teknologi betul kata Hadi membantu ya. Tapi kan memang VAR ini tidak seperti kalau di tenis ada Hawkeye ya. Kemudian di bulu tangkis, di badminton juga ada. Tapi bedanya kalau badminton kan kita hanya lihat di mana kok atau bola itu jatuh. Sementara kalau di VAR ini ada banyak komponen. Komponen sentuhan antar pemain, kemudian bagaimana gerakan. Sehingga kalau kita lihat tetap saja yang akan menjadi pemutus akhir adalah si wasit. Jadi bukan tidak mungkin dua orang melihat VAR itu akan punya dua keputusan berbeda. Tergantung bagaimana si orang ini melihat. Belum tentu sama ya? Belum tentu sama. Artinya walaupun ada VAR, kontroversi itu masih akan tetap terjadi. Tapi paling tidak kontroversi itu akan lebih sedikit diminimalize lah. Lebih sedikit ketimbang tanpa VAR. Jadi gini maksudnya nambahin Aris ya. Bahwa di bola itu ada namanya video check, ada yang namanya kayak Hawkeye, namanya goal line. Itu dua teknologi yang ada di VAR. Jadi kalau video check yang kita lihat, misalnya ada kejadian pelanggaran atau enggak. Tapi kalau yang VAR-nya yang namanya kayak Hawkeye itu ada di offside atau kalau goal goal seperti itu. Nah, jadi kalau memang tadi gue bilang setipis apapun kalau sudah melihat VAR itu menjadi sebuah pelanggaran. Jadi ada satu sudut pandang wasit, misalkan gini, ada wasit yang sedikit aja udah dianggap pelanggaran. Tapi kalau banyak pelanggaran sekeras apapun
nggak pelanggaran. Contohnya di Indonesia misalkan. War. udah keras kayak gimana pun nggak pelanggaran. Tapi kalau di luar negeri ada juga ya, maksudnya sedikit apapun pelanggaran, ada juga tidak dianggap pelanggaran. Contoh, ingat nggak kasus Beckham sama Diego Simeone Piala Dunia 98? Itu kan dicolek doang sama Beckham. Tapi kata Milton, itu pelanggaran. Dia cuma tipis, cuma dicolek doang lah kayak orang genit gitu loh. Tapi itu sebuah pelanggaran. Itu udah sudut pandang wasit untuk menentukan itu pelanggaran atau enggak. Itu belum ada VAR loh. Sudut pandangnya berbeda tergantung wasitnya ya. Iya. Alright, tapi ini juga ada satu, biasalah kalau udah kalah tuh biasanya cari-cari alasan. Ketika sudah kalah 1-3, ada gol dari Martinelli diangkat-angkat, diungkit-ungkit. Sebetulnya itu nggak pelanggaran, jadi gol Martinelli sah ketika terjadi United lawan Arsenal. Ya, kalau gue pikir itu keputusan wasit tepat ya. Gol Martinelli-nya... Oh, tepat. Kreatif gue bilang nggak tepat tuh. Martinelli-nya memang tidak offside. Tidak ada yang masalah di situ, tapi sebelum bola mengarah kepada Martinelli ada pelanggaran Eriksen. Odegaard. Iya, Odegaard menjatuhkan Eriksen, dan disitulah titik awal mengapa wasit menyatakan pelanggaran, dan otomatis kalau itu pelanggaran tidak ada bola ke Martinelli. Iya, itu kan satu rangkaian. Satu rangkaian kejadian, si siapa namanya Odegaard melakukan pelanggaran. Dorongan, terus langsung dia umpan kan, langsung ke Martinelli dan cetak gol. Bukan offside-nya, tapi pelanggaran yang dinilai sama si siapa namanya Odegaard. Dan itu sebelum wasit meniup peluit, jadi harus dilihat VAR. Itu yang menjadi sesungguhnya. Itu memang sebuah pelanggaran. Iya, fix goal. Kemudian juga kontroversi yang menarik, gol Richarlison waktu menghadapi Fulham. Ini dianulir ketika Spurs sudah unggul 2-1. Nah, itu udah offside. Jelas. Kalau kartu kuningnya mungkin dinilai tetap sebagai sebuah tindakan tidak pantas untuk melakukan buka baju di area lapangan. Itu yang menurut gua kartu kuning buat Richarlison. Kayak gitu. Betul, dan memang yang namanya buka baju ini harus kartu kuning. Jadi offside-nya ya memang offside. Artinya bukan kontroversi sebetulnya kalau yang Richarlison ini. Iya. Oke, jadi itu memang bukan kontroversi, ada kartu kuningnya karena dia buka baju aja. Karena buka baju. Kalau buka celana nggak kali ya. Gol Cornet dari West Ham. Nah, ini yang dianulir. Kalau mau maksudnya tentang wasit yang masih bertoleransi dengan kejadian yang tipis, pelanggaran yang tipis, atau wasit yang benar-benar melihat pelanggaran itu harus kelihatan banget baru dianggap pelanggaran. Ini nih, gol si Cornet ini adalah saat si Mendy jatuh, itu ada indikasi niat walaupun cuma tipis dilakukan sama siapa tuh? Bowen. Nah, Bowen tuh tipis tapi intensnya tuh adalah untuk mengenai badan si Mendy. Itu yang mungkin dinilai sama wasit adalah sebuah pelanggar. Makanya tadi gue bilang, sudut pandang wasit tuh menganggap kejadian walaupun kecil tapi dianggap sebuah pelanggaran. Tapi ada juga yang menganggap ada wasit yang harus kejadian yang benar-benar telak baru dianggap sebuah pelanggaran. Tapi kan sebuah peraturan tidak ada tipis tebalnya. Jika terindikasi melakukan pelanggaran, ya pelanggaran. Itu yang mungkin diambil oleh si wasit untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh Bowen. Ya, karena gitu. Kacamata wasit sama kacamata penonton beda. Sangat beda. Jadi kalau melihat peraturan pertandingan sebuah pelanggaran harus melihat sudut pandang wasit sama peraturannya. Jangan sudut pandang pemain. Kalau pemain itu mah bola sih. Iya, dia pasti kebela dia diri. Nah, sebagai fans Chelsea, bagaimana? Apakah itu penalti atau tidak? Gue pikir itu ini memang pelanggaran, bukan penalti dong. Oh iya, itu pelanggaran. Karena kalau kita lihat dari tayang ulang, bagaimana Jarrod Bowen ini memang ada kaki yang mengenai tangan Mendy. Ya, memang kita kalau dari situasi yang sangat cepat itu tidak tahu apakah ini kencang atau pelan. Tapi ada sentuhan. Dan di situ wasit yang melihat bahwa Bowen ini melakukan pelanggaran terhadap Mendy sebelum akhirnya terjadi gol. Itu gara-gara pasti VAR kan yang ngelihat VAR. Kalau mata telanjang mana bisa? Susah. Gue kalau telanjang nggak kelihatan juga kalau kacamata. Jelas. Salah satu lagi ini menarik ya. City hampir kalah Aston Villa karena pelatihnya bekas Liverpool ya. Kayaknya ayo gua hajar semuanya demi Liverpool. Tapi ada satu hal ya, Coutinho cetak gol tapi dianulir. Nah, itu bagaimana menurut kalian teman-teman? Kalau lihat pandangan gue ini adalah gol Coutinho itu setelah wasit, kejadian golnya, setelah wasit 50 menit. Perhatiin deh, pas si Coutinho menendang bola dan masuk, semua pemain kan udah diam semua. Nah itu berarti
peluit sudah dibunyikan. Dan pemain udah dengar semuanya Nah, ya. pemain sudah dengar semua. Beda ceritanya jika peluit belum dibunyikan. Dan Coutinho nendang, pasti kan semua pemain masih aktif kan? Ya. Dan masuk. Nah, pas dilihat VAR pasti itu berbeda hasilnya. Karena itu adalah Tapi di rumah gua nggak denger gua peluit ya. Gua serius, gua lihat, oh kayaknya masuk tuh. tapi semua pemain udah Ya. bergerak yang apa namanya sudah ini udah apa namanya wasit udah meniup peluit seperti itu. Tapi lu denger peluit ya? Enggak, gua nggak dengar tapi gestur pemain semua sudah menandakan bahwa dia udah udah ini kan. Wasit udah peluit ya. Seperti itu. Kalau menurut Ya, lu? kalau gue tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Steven Gerrard ya setelah pertandingan, dia menyayangkan kenapa wasit Simon Hooper itu tiup peluit duluan. Tuh maksud gua. Kenapa dia tiup peluit duluan? Harusnya dia biarkan saja dulu bola berjalan. Iya. Nanti ditendang, apakah masuk atau Masuk tidak, baru ditemukan VAR. Nah itu maksud gua tadi. Iya. Jadi lebih kelihatan nanti ya. Nah, berarti kan Iya. benar kan? Ya. Udah ditiup peluit kan? Ya. Nah, Kalau itu wasit maksud gua. sudah ditiup peluit, berarti ya bola harus stop. Harus stop. Harus stop. Ya. Ini Berarti yang nggak disayangkan. salah. Berarti nggak ada yang salah nih. Yang salah Berarti wasitnya. Kenapa dia tiup peluit Ya. duluan? Karena biasanya kan diselesaikan dulu ya. Ya, Yang- baru dinilai nanti Ya, Pak. betul. Nah, itu yang diselesaikan oleh Steven Gerrard. Kenapa lo tiup peluit dulu Nah, gitu loh. Berarti perkataan Steven Gerrard cocok tadi dengan yang diungkapin Ya. tadi ya, bahwa tadi udah Dia dengar bunyi berarti? perutnya. Berarti dengar. Ya, oke. Orang pemain lu begini semua. Ya. Dan Dia- kiper pun Kipernya sebetulnya- cuma begini doang. Pemain udah nunggu tuh hasil pertandingan MU berapa tuh? Kan beda stadion. Dan skor akhir Aston Villa 1, City 1. Salah satu yang menarik adalah gacor! Erling Haaland. Bagaimana Erling Haaland nih? Kayaknya udah rekor-rekor terus diberikan. Ya. Ya menurut gue sih sangat luar biasa ya, 10 gol, 6 Predator, laga, ya, predator banget. Tapi ya maksud gue ini belum apa namanya masih ketemu dengan back-back yang Ya. harus Ya. yang kuat-kuat ya, seperti backnya Liverpool nanti atau ketemu backnya MU nanti. Ya, kita akan lihat sehebat apa Haaland nanti untuk bertemu tim-tim besar, kan seperti ungkapan mantan legend mereka ya, Aguero. Lu belum ketemu Van Dijk, lu belum ketemu misalkan back-back yang dari Chelsea atau segala macam. Ini kita lihat. Tapi biar bagaimanapun 10 gol dari 6 laga ini luar biasa. Iya. The Ini best. rekor loh. Ini rekor. Haaland ini jadi orang tercepat yang mencetak 10 gol dalam 6 pertandingan. Ini rekor. Pernah terjadi di tahun 30 tahun lalu, striker Coventry City, McKean saat itu. Ya. Tahun 92-93. Irlandia ya? McQueen. McQueen. Irlandia kan? Irlandia. Oh, Newcastle juga dia. Iya, dia saat itu sedang membela Coventry City. 10 gol dalam 6 pertandingan. 30 tahun baru diulangi seorang Haaland. Iya, dan ini satu pembelian yang sangat tepat. Ya. Tapi juga gue lihat ada pemain yang bersinar kembali, Mitrovic meskipun bermain di Fulham, 6 pertandingan 6 gol. Nah ini Mitrovic tadi gue juga berpikir kenapa ya dia nggak diincar sama tim-tim besar atau Big Six lah. Ya, kalau gue pikir ini striker yang biasanya bisa tampil performa terbaiknya justru di tim-tim kecil. Dia tidak bisa menghadapi tekanan di tim-tim besar. Kalau kita lihat Mitrovic kan ya secara postur bagus, dia 189 cm dan pergerakannya juga bagus. Dan dari 6 pertandingan hanya 1 pertandingan saja yang dia tidak cetak gol. Ya. Tapi memang kalau kita bandingkan Haaland ini beda ya, karena Ya. Mitrovic secara pelayanan tentu Fulham beda dengan pelayanan yang diterima Haaland di City. Ya artinya memang apa yang dilakukan Mitrovic ini gue pikir sih top lah. Bahkan bisa jadi kalau seandainya dia ada di tim yang gede seperti Haaland, mungkin Ya. bisa jadi dia golnya akan lebih banyak. Total 9 gol, Fulham dia cetak 6, kayaknya lebih dari... Tapi tergantung juga 70%. mental dia, siap Betul. nggak bermain di tim besar. Nah, Kan itu dia, nah, itu dia. tekanannya kan beda. Dia kan Iya. Newcastle sama Iya. Fulham ya, tekanannya nggak besar. Betul, itu Ya. dia. Itu kadang-kadang ada pemain yang dia bagusnya memang untuk di tim kecil saja gitu. Kayak Andy Carroll ya. Andy Carroll saat main untuk Newcastle tuh bagusnya luar biasa. Bahkan saat itu digadang-gadang dia the next Alan Shearer saat itu. Tapi Liverpool mendem Tapi saat juga. di Liverpool mendem dia. Oke, sebelum kita masuk ke pertandingan, udah tunggu pastinya sama teman-teman Tes TV nih. VR masih layak perlu dilanjutkan atau tidak? Kalau gue sebetulnya, kalau untuk di Eropa, gue nggak perlu VAR sebetulnya. Karena menurut gue, Di Indonesia perlu gitu. nah, kalau di Indonesia perlu. Karena orangnya Dananya banyak, nggak ada, Pak. banyak nggak jujur pasti. Kalau di Eropa kan maksudnya sistem sudah terjalin dengan Ya, baik. ya, ya. Maksudnya malah sebetulnya
dramatisasi yang apa namanya yang ada di pertandingan tuh harus kita lihat Nikmati. sebetulnya. Nikmati, soalnya kalau sudah terlalu mesin yang bermain, udah nggak nikmat lagi sepak bola. Sepak bola kan unsur manusiawinya itu yang sebetulnya unsur dramanya yang kita tunggu. Kalau ada VAR, gol Maradona, nggak ada. Frank Lampard atau Inzaghi nggak bakal muncul, atau ya golnya apa namanya Inggris Piala Dunia 66 nggak bakal muncul. Jadi sebenarnya drama-drama itu kan masih terus dibicarakan sampai puluhan atau ratusan tahun kemudian. Kalau sudah VAR selesai. Iya. Ya kita lihat, kalau gue mulai jadi nggak seneng ya VAR ya. Tapi bener gue kalau di Indonesia perlu. Wah, Indonesia perlu. Belum tentu juga. Nanti VAR-nya diakalin juga. Percuma juga kan. Sulit banget ya. Ya udah, gue pengen bicara Manchester United menghadapi Arsenal. Oh belum. Brighton menghadapi Leicester 5-2. Ini Brighton diam-diam menghanyutkan ya. Ya. Kayak kita Graham Potter ya. Iya, ini nggak lihat Brighton ini sebagai tim yang bisa masuk Big Four. Kali ini posisi keempat. Iya, gue pikir memang kalau Liga Inggris hal-hal seperti ini biasa ya. Dulu kita ingat beberapa tahun lalu bagaimana Everton di tangan seorang David Moyes pernah ada di sana di empat besar, tapi pelan-pelan mereka akan turun ya. Dan ini kan masih 6 pekan dan kalau kita lihat tim yang berat yang dihadapi Brighton cuman MU di pekan pertama dan itu kalah pun, lagi tuh. Betul, MU kalah. Dan itu pun MU-nya sedang bisa dikatakan masih belum panas. Masih konsolidasi. Kayak parpol konsolidasi. Tapi kalau kita lihat apa yang dibawa Graham Potter di Brighton ini luar biasa sih. Musim lalu kan mereka ada di 10 besar kan. Kemudian juga di musim ini polanya 3-5-2. Mereka bermain sangat kolektif banget. Kalau defense mereka defense bareng-bareng, kemudian counter attack-nya cepat, transisinya bagus. Ini yang gue pikir jadi salah satu kunci kekuatan Brighton paling tidak untuk bisa sampai di 4 besar sampai pekan ke-6 ini. Ya setuju dengan Haris ya, bahwa Brighton memang di luar pengamatan kita semua ya, bahwa masuk ke 4 besar adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa buat Potter. Tapi sekali lagi benar kata Haris, maksudnya belum ketemu lah, maksudnya sejarah sudah banyak yang mencatat bagaimana tim-tim besar, tim-tim kecil yang terus bisa ada di papan atas tapi kemudian turun kembali. Banyak tuh ya. Banyak itu, dan itu bisa jadi akan dialami oleh Brighton ya. Jadi buat gua sebelum dia ketemu dengan tim-tim besar seperti nanti Liverpool atau misalkan City ya, kita akan lihat bahwa dia benar-benar tim yang memiliki daya tahan tinggi untuk bisa mencapai 4 besar. Menurut gua di akhir kompetisi jangankan 4 besar, 6 besar pun nggak ada di sini. Enggak lah, lewat 10 besar aja. Nah, kan? Iya. Kita bacakan dulu yang lain ya. Hasil-hasil lain. Brentford lawan Leeds United 5-2. Aduh, nggak ada Rodrigo, Leeds kacau nih. Newcastle 0-0 menghadapi Crystal Palace. Nick Pope, ini jago banget Nick Pope di Newcastle, top banget. Gue beli di Fantasy Premier League gue. Kemudian Nottingham Forest 2-3 menghadapi Bournemouth. Wolverhampton 1-0 menghadapi Southampton. Everton menghadapi Liverpool. 0-0. Derby itu. Tapi gue lihat Everton biasanya kan blee ya. Lawan Liverpool jago. Itu hebatnya Pickford. Alasannya ada ya. Hebatnya Pickford. Dia nggak ngejelekin Liverpool ya, tapi ngomongnya hebatnya Pickford. Pickford kan ngomong seharusnya Liverpool bisa lebih dominan atau lebih bisa mendominasi di Goodison Park. Tapi kita harus lihat juga bagaimana ketepatan posisi dia dalam menghalau serangan-serangan dari Liverpool. Dan banyak mengakui loh sebetulnya harusnya Liverpool yang menang. Harusnya. Tetap 0-0. Harusnya Liverpool bisa menang. Tapi ya itu tadi, buat gua Pickford adalah kunci Everton bisa menahan Liverpool. Iya. Lampard raja seri ya. 4 kali seri ya. Kalah sekali, 4 kali seri. Tapi gue pikir kenapa Liverpool nggak bisa menang kemarin ini salah satunya adalah Darwin Núñez ini masih jauh dari ekspektasi lah. Belum. Berapa kali gue lihat ya dia salah posisi, terlambat jemput bola, terlambat maksimalkan peluang. Harusnya Firmino aja ya. Mending Firmino. Tapi yang nyetak yang kena tiang Luis Diaz ya. Luis Diaz. Jadi menurut gue sih sebetulnya harusnya bisa lah, cuman ya itu tadi lah. Harusnya Firmino dulu kan dari dulu 3 pertandingan nggak main kemarin. Baru nanti babak kedua dimainin gitu. Ya namanya juga sepak bola ada salahnya ya. Sering-sering aja Liverpool. Dan United menang 3-1. Ini Arteta
dibuat pusing gitu. Gimana menghadapi United yang gue aja kaget. Mainnya bagus banget. Pressingnya udah kayak tim juara Eropa gitu. Padahal baru menang 4 kali. Gue pikir Erik ten Hag sudah ketemu apa yang dia harapkan. Dan dia sudah mulai beradaptasi dengan gaya bermain timnya. Ya. Dia tidak memaksakan pola atau filosofi permainannya. Kita tahu Ten Hag ini orang Belanda. Orang Belanda tuh demen main bola dari bawah. Dan dia lakukan itu di pekan pertama, pekan kedua. Tapi saat dia mainkan pola permainan seperti itu, menyerang dari bawah, timnya kebobolan, selalu kalah. Akhirnya dia tidak melakukan hal tersebut. Berapa kali kita lihat De Gea tuh umpan-umpan jauh, bukan main dari bawah. Build up serangannya ini umpan jauh, dan Ten Hag juga sudah mulai menemukan pola permainan yang pas untuk MU, terutama di lini pertahanan dengan Varane, Lisandro Martinez, kemudian juga Malaysia dan Dalot. Ini menjadi kunci utama ya. Dan kemarin juga kalau kita lihat semakin hari McTominay luar biasa. Iya. Dia kayak kemasukan Roy Keane. Itu dia kerasukan arwah dia hidup ya. Enggak kemasukan, ditendang waktu itu kayak Fred tendang sama Casemiro jadi Peter. Masuk langsung. Betul. Ilmunya. Mainnya tuh gila banget. Yeah. Dan kalau gue lihat kemarin MU bermain sangat efektif sekali. mereka bisa mencetak gol cepat paling tidak di babak pertama untuk memaksa Arsenal bermain frontal. Dan hasilnya setelah mereka high press, mereka dapatkan gol, mereka mengurangi pressing itu. Mereka memang pressingnya tinggi, tapi saat di depan mereka tidak melakukan tekanan. Kuncinya untuk mengganggu build up Arsenal di depan, di daerah pertahanan mereka. Dan juga efektivitas mereka itu gol kedua, coba kita lihat. Mereka hanya butuh 10 detik dan 8 kali sentuhan dari saat mereka rebut bola sampai Rashford cetak gol. Dan itu memang serangan balik cepet banget ya? Serangan balik cepet banget. Dan 3 orang ini, Rashford, kemudian juga Bruno, dan Eriksen, ini kuncinya. Iya. Ya, gitulah kalau tim bagus. Menurut lo? Ini kalau gue ini enak nih. Gue lihat sini tuh enak nih. Gue harus siap mental itu. Nah, sebetulnya kuncinya adalah kepercayaan harus diberikan 100% ke Ten Hag. Jadi apapun yang dia inginkan harus dipenuhi. Dan menurut gue salah satu kuncinya lagi adalah bagaimana tengah mereka, khususnya Eriksen ya. Itu menurut gue bintang banget kemarin. Ya, kita nggak bisa mensampingkan Tominay, memang tampil cukup apik. Sebetulnya tengahnya memang luar biasa. Kalau belakangnya kan memang sudah sangat bagus dibangun sejak maksudnya kayak Lisandro Martinez berduet dengan Varane, itu memang luar biasa menurut gua. Tapi bagaimana tengah mereka khususnya Eriksen ya, itu memang sangat apik di pertandingan kemarin, itu kuncinya. Jadi kalau menurut gua sih, kalau untuk terus berada di papan atas memang membutuhkan kerja keras. Jadi menurut gua sih ya belum. Iya, Pak. Baru di awal pekan ke-6. Tapi pekan ke-6. Gue lihat tuh begini-begini ya, Ronaldo sambil senyum. Oh, Anthony. Golnya bagus. Gol winger banget. Iya. Dan gue lihat tuh maksudnya kayaknya suasana udah aman. Di bangku cadangan dengan situasinya udah kondusif lah gitu. Di MU kan sempat berantem tuh Erik ten Hag sama CR7. Iya, kalau gue pikir memang CR7 sepertinya sudah mulai menerima ya keputusan Ten Hag untuk mencadangkan dia. Dan ini juga bagian dari strategi Ten Hag. Apalagi Ronaldo ini dijanjikan akan starter di Europa League. Yang jelek cuma Martial. Kayak mangga busuk. Maksudnya sama Cristiano Ronaldo banyak yang bilang juga di Inggris, kalau tingkat kebugarannya atau level kebugarannya sama dengan rekan-rekan yang lain, kan dia tidak ikut pramusim kan. Nah, itu menurut gua banyak pengamat juga mengatakan di sana bisa jadi Ronaldo disimpan, nunggu sampai top performer ya. Nah, top formnya bagus, bisa jadi dia kan starter. Yes. Oke, kita lihat dulu di table ya di Jornat. Ini Liga Inggris, Bro. Pekan ke-6 ya, di mana Arsenal masih 1 ya. Dan dengan poin 15 diikuti City, kemudian Spurs yang poinnya 14, ada Brighton and Hove Albion posisi keempat dengan poin 13 diikuti oleh Manchester United. Sudah terlihat di handphone gua. Ya, di atas ini kelihatan. Nah, yang menarik Chelsea, Liverpool masih di bawah, tapi ini masih cair banget, masih panjang ya. Jadi kita jangan ceng-cengan masalah posisi, karena posisi di atas itu paling enak daripada posisi di bawah. Oke. Ya, tapi yang menarik satu, Leicester belum pernah menang loh. Salah satunya tim yang belum pernah menang. Gue pikir ini bahaya ya.
Iya, ini tak lepas dari apa ya, pelit ya pemilik mereka ya untuk bisa mengeluarkan dana. Karena kalau kita lihat kesuksesan sebuah tim ya nggak lepas ya, apalagi ini Premier League, sebuah kompetisi yang keras, butuh dana untuk bisa bersaing. Dan Leicester ini belanjanya siapa? Malah kehilangan banyak pemain dia. Iya. Setuju gue sama Aris, untuk tingkat persaingan yang sangat ketat ya, khusus kayak Premier League yang kompetisinya sangat mahal. Iya. Tanpa belanja pemain nonsen bisa bersaing di di Liga Inggris yang tim-timnya jor-joran. Kayak Chelsea berapa? 280 juta euro belanja mereka di musim ini. Ini sebuah pembelian yang menurut gua luar biasa. Dan kalau itu memang harus dilakukan jika ingin terus bertahan. Kalau enggak ya, walaupun Chelsea pun masih empot-empotan ya, masih susah untuk bisa bersaing walaupun belanjanya luar biasa besar. Itu ya gue bilang dari awal kan, Chelsea akan masuk 4 besar. Ini udah mulai kelihatan bahaya banget, bahaya. Oke, kita masuk ke pekan ke-7. Ini menarik ya, ada Big Six yang akan kita bahas ya. Fulham, Chelsea. Nah ini baru kita bahas Chelsea. Mampukah Tuchel bisa kembali meraih jalur kemenangan, Ais? Iya, ini gue jujur aja nih agak deg-degan ya, karena Fulham ini lagi bagus juga. Mitrovic ya? Mitrovicnya lagi bagus, 6 pertandingan 6 gol. 6 gol, hanya 1 pertandingan dia nggak cetak gol. Gue pikir ini Chelsea, kalaupun Chelsea bisa menang nih mereka akan susah payah dan selisihnya cuma 1. Tapi tetap menang Chelsea? Tetap menang Chelsea. Gue seri. Gue Chelsea. Karena Chelsea sedang tren yang walaupun kemenangan kemarin tidak terlalu meyakinkan, tapi biar gimana pun kemenangan itu membawa satu aura positif banget buat tim sebesar Chelsea. Jadi menurut gue hasil kemarin tuh bisa membuat satu keuntungan tersendiri buat Chelsea untuk bisa menang. Tipis lah. Gue kenapa seri? Karena gue lihat Craven Cottage nih lumayan angker kedua. Dia main di Liga Champion. Betul. Ini nggak ada N'Golo Kante di tengah, kecapean. Ya ini bisa dimanfaatkan oleh Fulham kalau gue ya. Iya bisa jadi ya, tapi kalau kita lihat ini kedalaman skuadnya Chelsea cukup bagus juga ya, paling nggak di tengah. Ya dibelain lah sama lu. Mau lagi jelek juga tetap bagus. Kayak gua sama Roma, mau jelek juga tetap Roma lah gitu. Dan juga Tuchel ini pasti udah punya cara bagaimana caranya. Ini kan Fulham bisa dikatakan salah satu petarung yang kuat juga kan. Ini yang gue pikir Tuchel bakal punya cara lah. Karena setiap pemain tuh pengen CV-nya bagus ya kalau lawan tim besar, jadi kemampuan luar biasa. Pengen dibeli juga. Yes. Liverpool, Wolverhampton. Nah ini juga apakah pembagian atau rotasi akan menentukan dalam pertandingan? Oh jelas, konsistensi Liverpool memang sangat disorot ya, khususnya di lini depan masih banyak utak-atik formasi mereka. Tapi hasil kemarin pun sebetulnya sudah cukup bagus ya, walaupun hanya imbang dengan Everton. Tapi kan banyak orang juga mengatakan bahwa sebenarnya harusnya Liverpool bisa menang kemarin. Dan menurut gua melawan Wolverhampton ini, menurut gua sih bisa lah menang 1-0. Waktunya kembali masuk 4 besar ya? Masuk 4 besar. Menang lagi lah. Ya. Bahkan kalau gue pikir ini bukan cuma 1-0, bisa 2 lebih dari 2 bisa. Gue juga 1-0 dulu lah. Gue lihat ya nggak apa-apa, lo harus merendah lo. Ya kadang-kadang dalam satu episode lo harus merendah sekali-sekali gitu. Ya. Nah Wolverhampton ini menurut gue akan dihajar sama Liverpool. Betul, main Gua di rasa Anfield. Salah akan cetak gol, semoga ya. Karena itu pemain gue di Fantasy Premier League cetak gol, terus si Nunes kembali tajam. Kalau Nunes lah, ini dia nih. Ini pemain kayaknya masih adaptasinya butuh waktu yang lebih lama. Dan khusus dengan rekan-rekan lain. Kalau di Liga Champion dia bisa cetak gol, mungkin dia akan dimainin ya. Kalau nggak Firmino pasti. Betul. Kalau gua lebih cocok Firmino ya untuk gaya main Klopp ini. Seharusnya memang ya, misalnya Firmino itu kan sudah lebih lama lah dibanding Nunes. Mungkin Klopp juga ingin memberikan sesuatu yang baru ya buat tim-tim lain supaya agak mengejutkan. Karena memasang Firmino kan tim-tim lain sudah hafal, sudah tahu. Ya, mungkin itu yang ingin dicapai oleh Jurgen Klopp di Liverpool dengan Nunesnya ya. Kata Klopp ingin ngasih kejutan, dia ingin terkejut. Aduh, Nunesnya nggak cetak gol, dia terkejut. Aduh, gak enak banget nih. Arsenal lawan Everton, katanya, gue lihat baca tulisan di situ, saatnya Arsenal bounce back. Lawannya Everton nih. Ya, gue setuju sih nih, gue setuju karena Everton ini kalau kita lihat kemarin lawan
United, Arsenal tuh nggak jelek-jelek amat. Iya, Ball position bagus. dia menang Kalau loh. golnya Martinelli What? Ball position mereka Oh, menang. ball position. Iya, Gue pikir harusnya mereka menang. Enggak, gitu. ball position mereka Iya. menang. kalau golnya Martinelli di sana kan bisa jadi cerita. Ya, Ya, betul, pasti. betul, itu betul. gol akan membungkam mental United tuh. Iya. Betul. Iya. Dan Arsenal mainnya musim ini kalau gue pikir cukup bagus. Hmm. Dan di sini mereka akan bounce back sih, bakal turning point lagi untuk bisa Arsenal Everton menang. menang Arsenal. Setuju gua, menang Arsenal. Menang Arsenal. Sebetulnya kemarin tuh nggak kalah lawan United, nggak kalah. Soalnya kalau gol Martinelli itu terjadi, belum tentu. Iya, nggak usah diulang-ulang, Ya, nanti gua- maksud gua United juga belum iya, tentu. iya. Jadi menurut gua sih bounce back itu sangat wajar. Ajar ya? wajar. Kayak gue juga Arsenal. Menang lah Arsenal lah. Biar anak-anak di sini pada senang nih ya kan. Crystal Palace United, tes mental United. Apakah Dapet ini. lu lihat tim ini kembali? Ini kalau nggak salah ya, 4 pertandingan terakhir tuh nggak berubah loh formasinya. Apakah Iya. kembali sama? Berubah kemarin lawan Arsenal ada satu perubahan. Elanga Dia nggak diganti dimain. Anthony. Ya. Nah, ini yang gue pikir kalau seandainya si Ten Hag bisa mempertahankan the winning team, menang lagi ini. tapi skornya nggak gede ya, Nggak apa-apa. selisih 1. Kan dia pernah dilatih Jose Mourinho, jadi pokoknya 3 poin penting ya kan. 3 poin penting. Bisa lah, biar gimana pun 5 kemenangan beruntun akan bisa dicapai oleh Ten Hag ya. Ya. Walaupun agak sulit pasti. Dinaikin, dijatuhin ya kan. Bukan, pasti Ya, ya. lawan-lawan juga ingin mengalahkan Manchester United. Pasti. Apalagi main di kandang. Tapi Saha ini lagi gila ya. Ya. Luisa bahaya nih. Kok Luisa? Wilfred Saha. Makanya maksud gua sih Zaha. besok ya menang lah 1-0 Manchester United, tapi bisa jadi seri. Bisa jadi seri. Tapi lebih ke kemenangan, Kemenangan. ya. Alright. Lo? Gue United ya? United. Oke, ini yang paling ramai yang ditunggu-tunggu Nah, nih ini sebenarnya nih. nih. Partai besar, big match, City menghadapi Spurs. Bagaimana lo? City Dua-duanya Spurs. belum kalah. Yes. Tapi biar gimana pun posisi Manchester City itu lebih oke lah Yes. dibanding Tottenham Hotspur. Ya. Walaupun permainan Hotspur juga menurut gue sangat pintar ya. Di bawah Conte luar biasa menurut gue. Tapi City agak berbeda di depan. Ada Haaland. Yes. Dan kombinasi tengah mereka pun sangat, ya menurut gue sih salah satu yang terbaik lah. Iya, Liga Inggris. siapapun dipasang bagus. Iya, siapapun yang dipasang pasti bagus. Ada Brune, ada pokoknya segala macam. Pokoknya menurut gue besok tuh di Etihad menang 1-0. Menang ya? Menang. Oh, 1-0 doang ya? 1-0. 1-0 doang nggak Keras banyak. perlawanan no, Spurs. Ya. Pasti bertahannya rapi ya, Ya. Conte. Oh, gue beda. Itu beda. Gue megang Spurs. Lu pegang Spurs? Megang Spurs. Kenapa? Faktor Conte. Conte ini pelatih yang antitesis untuk sepak bola tiki taka. Kita ingat ya Euro 2016 saat dia pegang Itali, dia bisa kirim pulang itu Spanyol. Dengan gaya main 3 backnya. Dan musim lalu juga dia unggul dari Pep. 2 pertandingan musim lalu di Etihad Stadium dia menang 3-2. Kane cetak 2 gol. Di bukan White Hart Lane, Tottenham Hotspur Stadium Ya. dia menang 1-0. Son Heung-min yang cetak gol. Artinya gue pikir Conte akan bikin jebakan untuk City. Karena kita lihat kemarin lawan Aston Villa aja City banyak sekali terjebak. Counter attack mereka kelabakan. Dan kalau seandainya City tidak cepat transisinya, bukan tidak mungkin City akan kembali mengalami kekalahan seperti musim lalu. Ya. Kalau prediksi gua ini Spurs harus memanfaatkan momen ini dengan baik karena City-nya main di Liga Champions. Nah, Spurs harus memanfaatkan dengan baik. Tapi Spurs juga main di Liga Champions juga. Masalahnya kan ini lebih banyak ininya masih banyak waktu istirahatnya. 1 hari. Iya, memang kalau kita lihat buat kedua tim ini ujian berat ya dalam 2 pekan ini karena dua-duanya harus main 4 pertandingan dalam tempo 10 hari. 12 hari. Ya 11 hari. Iya, 11 hari, 10-11 hari. City sebelum menghadapi Spurs mereka harus menghadapi Sevilla. Sementara Spurs sebelum menghadapi City dia harus menghadapi Marseille. Artinya memang dua-duanya ini punya hambatan yang sama. Dan di sini gue pikir kalau dari segi kedalaman City jelas lebih bagus, lebih kuat. Tapi di sini ada Conte. Spurs ini Conte-nya dia punya strategi yang tricky buat
tim-tim yang pegang ball position. Ini golnya bola-bola mati kayaknya ya. Iya. Open play-nya kayak berat nih. Kalau menurut gue open play mana? Open play. Open play serangan balik kalau gue pikir. Balik ya? Serangan balik. Seri lah ya. Ini gue pikir Conte ini apa ya? Antitesisnya Pep Guardiola. Menurut gue kan City pasti menguasai permainan nih. Open play kan, Gundogan atau Bruno segala macam. Umpan ke Haaland, ya udah neraka Iya. buat Spurs. Bisa sayapnya bisa Mahrez, Iya, bisa bisa Mahrez, Bernardo ya. Silva. Iya, Silva, Ngeri Pak. emang tuh tim saingnya dia biru nggak merah. Iya, kaya soalnya ya kan. Oke, jadi lu lihat kemungkinan terjadi sebuah berita besar di hasil pertandingan mana? Iya, gue pikir di hasil pertandingan di City. Etihad Stadium itu. Oh, City. City Spurs. City Yang Spurs. mungkin menang Spurs. Gue pegang Spurs. Wih, ngeri. Gue City lebih, tetap ya? lebih ngelihat mungkin Crystal Palace bisa mengalahkan Manchester United. Wih, gokil. Ya. Semakin Masih- panas pemirsa. masih ke situ aja. Iya. Tapi emang bisa terjadi sih. Bisa terjadi. Palace tuh selalu nyulitkan United. Ya kita akan, we will see. Iya, dan tentunya di atas kertas kalau sudah terlalu mesin yang bicara, sepak bola nggak akan seru lagi. Nggak ada drama yang dibicarakan. Nyatanya sudah ada VAR pun tetap selalu ada drama di setiap pertandingan. Itulah indahnya sepak bola. Seperti kita bahas di atas kertas episode kali ini. Terima kasih Adi Gunawan. Siap. Terima kasih Abdul Haris. Sampai ketemu, sehat-sehat selalu ya. Dan terima kasih tentunya sudah menyaksikan T10 TV di atas kertas. Akan hadir tentunya setiap hari Jumat untuk membahas Liga Inggris. Saya Tio Nugroho Nudri. Sampai jumpa.